Shalom, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan ya. Karena hari ini kita boleh bertemu di doa pagi Santa Clara ini. Ini semua adalah anugerah Tuhan. Karena betapa kita boleh merasakan lama sekali nggak ketemu ya. Kita nggak bisa bertemu secara online seperti ini. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia memberi anugerah kepada kita. Dia memberi kesempatan kepada kita untuk bersatu hati, memuji Tuhan, menyembahnya dan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini oleh Romo Anton. Terima kasih Romo atas kedatangannya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita awali pertemuan ini, kita mengatakan, kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Bapa yang Maha Baik, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk hari yang baru ini. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Engkau memberi kesehatan pada kami dan berkat-Mu yang luar biasa untuk kami nikmati pada hari ini. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan segala kelemahan dan kekurangan kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan untuk menyerahkan segala perkara dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami yakin dan percaya
Engkau hadir di tengah-tengah kami, menyertai kami dalam pertemuan doa pagi Santa Clara ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Romo kami, Gembala kami, Romo Anton, dalam tema pengampunan yang membawa damai. Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus menyertai kami, membimbing kami, agar kami boleh merasakan kasih dan cinta-Mu dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dari awal sampai akhir nanti. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada Allah, selalu dan sekarang. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, ada sukacita? Amin. Mari saya undang untuk Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi dalam kasih Tuhan. Kita bertemu lagi dengan sukacita yang Tuhan berikan. Amin. Mari kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi. Puji Tuhan. Amin. Kita bertemu lagi. Bertemu lagi, puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Puji Tuhan, kita bertemu. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Pujinya beri haleluya, puji namanya. Bentar. Coba kalau saling mengasihi gimana antara kita? Ya, kita berikan ke kanan kiri kita, katakan Tuhan memberkatimu. Amin. Coba, ayo kita sapa teman-teman kita yang ada di kiri kanan kita. Nah, Tuhan memberkatimu. Kita bertemu lagi dalam sukacita kasih Tuhan. Mari. Kita bertemu lagi. Puji Tuhan. Amin. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita.
Luar biasa. Ada sukacita? Amin. Ada ya. Nah, baik. Kita katakan. Masih mau puji Tuhan? Masih. Semangat ya. Udah 2 tahun kita bertemu. Sekarang kita boleh bertemu lagi. Kita mau kecaplah dan nikmati. Lihatlah betapa Tuhan baik untuk kita semua. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Romo Anton. Bagaimana hati yang mengampuni membawa damai dalam kehidupan kita. Pertama kita dalam menjalani masa prapaskah ini, kita diberi kesempatan untuk mengoreksi diri, untuk melihat betapa pengampunan kita bisa memberi pengampunan kepada siapapun dan mengampuni diri sendiri. Kita mengatakan hati hamba aku persembahkan kepada Tuhan. Tidak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau terus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku.
Aku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku tak dapat lupakan, ya Tuhan, kebaikan yang ku terima. Terima kasih Tuhan. Kekuatanmu yang mulia, jadikan ku berharga. Terima kasih. Kau terus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih menyala, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang berikan rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta hati hamba yang selalu kau cari. Biar Kau temukan di dalamku, selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalamku, selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Hati hamba yang Kau cari, selama ku hidup, ku mau selalu menyembah. Selama ku hidup, ku mau datang selalu padamu. Engkau akan selalu bisa menyertai kami di dalam segala kehidupan kami, dalam keadaan kesusahan kami, di dalam kesedihan kami, di dalam keterpurukan kami. Engkau hadir, Engkau ada di tengah kami. Engkau menyertai kami dengan kasih-Mu yang luar biasa. Ya Tuhan, biarlah hati ini memberikan pengampunan dan memberikan kasih pada setiap kami. Hanya karena kekuatan kasih-Mu ya Tuhan, memulihkan kehidupan ini. Engkaulah Tuhan yang tidak melihat siapa kami.
Engkau Tuhan yang tidak memandang harta, Engkau tidak memandang rupa. Engkau akan mencari hati yang selalu hidup dan terarah kepada-Mu. Ya Tuhan, hari ini kami akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Romo Anton. Kiranya Engkau berkati Romo Anton. Biarlah apa yang boleh dikatakannya, yang keluar dari mulutnya, hanyalah berasal daripada-Mu. Kami akan siap hidup diam di bawah kaki salib-Mu, mendengarkan setiap kata, setiap ucapan, setiap firman-Mu yang akan menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hanya kepada tangan pengasihan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Romo Anton, kami persilakan. Selamat pagi semuanya. Baik, sejenak kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Maka untuk itu saya mengajak Anda sekalian untuk berdiri. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakan Matius bab 6 ayat 5 sampai dengan ayat 14. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka lihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Salam. Sehat semuanya? Ya, puji Tuhan. Tadi seperti apa yang dikatakan oleh Mak Erina, ya,
bersyukur, terima kasih, ada sukacita, ada kegembiraan pada hari ini karena selama sudah 2 tahun tidak kumpul-kumpul bersama, ya tidak memuji bersama, tidak berdoa bersama, ya atau juga berdoa satu sama lain juga tidak dilakukan, hanya mungkin secara virtual saja, ya. Nah, mungkin ada begitu banyak kerinduan yang Anda alami dan juga Anda rasakan. Nah, saudara dan saudariku terkasih, saya mengambil tema pengampunan membawa damai. Amin. Saya terus terang saja. Saya banyak mengalami hal yang demikian. Ya. Bapak Ibu rajin berdoa tiap hari. Doa Bapak kami lancar? Amin. Paternoster lancar? Enggak hafal. Our Father lancar? Oke, baik. Mungkin pasti semua sudah bisa atau juga hafal dengan doa Bapa kami. Mungkin sejak dari bayi atau mungkin sejak dari SD ya, kita sudah hafal doa Bapa kami. Betul tidak? Ya. Dan yang jelas bahwa dalam doa Bapa kami ini sebenarnya doa ini adalah doa yang sangat luar biasa, doa yang lengkap sebenarnya. Maka kalau tadi Yesus ya dari di awal-awal tadi mengatakan ya kalau kamu berdoa janganlah kamu berdoa seperti tele-tele ya seperti orang munafik. Ya. Tuhan sudah tahu apa yang akan kau katakan, apa yang kau mau omongkan atau juga mohonkan itu Tuhan sudah tahu. Betul Bapak Ibu, saudara terkasih. Namun kita seringkali kurang puas sepertinya. Ya, kurang puas dengan wah masa sih hanya begitu saja. Terus kemudian Yesus juga mengajarkan soal doa Bapa kami kepada kita. Ini doa yang sangat luar biasa. Sebenarnya gampang, sederhana, tapi gak mudah untuk dilakukan. Amin. Nah, sudah terkasih, ya. Jadi bahwa kalau saya tanya sekarang sama Bapak Ibu, doa apa yang cepat dikabulkan oleh Tuhan? Doa makan, doa makan cepat, kan? Sudah dikabulkan di depan kita, sudah ada doa makan, makanan gitu kan? Itu. Nah, kemarin saya share sama mereka. Baik, saudara terkasih. Jadi dari pengalaman hidup saya sebagai seorang pastor, tapi sebelum menjadi pastor juga, saya banyak mengalami hal-hal yang sebenarnya sekarang ini menjadi suatu hal yang begitu menggembirakan buat saya. Peristiwa yang tidak mengenakan, tapi kemudian akhirnya membuat saya gembira dan juga merasakan, oh ini toh hidup ini. Ya. Saya dulu pernah mengalami suatu permasalahan dengan saya waktu masih brother dengan teman saya, ya, di mana saya marah banget dengan teman saya dan saya benar-benar tidak mau menyapa, tidak mau untuk ngobrol, ya, atau bahkan untuk melihat dia saja enak gitu kan, marahnya luar biasa. Nah pada suatu ketika Bapak Uskup waktu itu adalah Monsignor Nicholas Gese mengatakan para frater, ya orang tuh gampang untuk mengucapkan doa Bapa kami, gampang mudah sekali. Tetapi untuk mengampuni itu nggak gampang, nggak mudah. Seperti yang ada dalam bacaan tadi, dalam doa tadi Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang kesalahan kepada kami. Saya gampang, saya mudah untuk memaafkan langsung, boro-boro. Kemudian juga Bapak Uskup mengatakan, ya, orang seringkali mudah mengucapkan doa Bapa kami, menyanyikan doa Bapa kami dengan lantang, dengan bagus, dengan indah pada saat perayaan Ekaristi Kudus, dan kemudian menerima komuni kudus dengan begitu saja. Padahal, ya, dirinya ada permasalahan dengan orang lain dan tidak berani untuk mengampuni, tidak berani untuk memaafkan. Saya langsung waduh,
Saya terus aja 3 hari saya berupaya untuk bisa untuk menahan diri saya. 3 hari saya tidak berbicara, tidak menyapa dengan teman-teman saya yang membuat saya kesal, membuat saya jengkel. Kemudian apa? Setelah Bapak Usuk mengatakan demikian, saya 3 hari semacam retret itu pribadi. Saya juga tidak selama mengikuti misa harian, saya tidak berdoa Bapa Kami. Saya diam saja. Saya tidak berani untuk mengucapkan Bapa Kami karena hati saya masih kesal, hati saya masih jengkel, hati saya masih marah, hati saya masih benci pada orang itu. Saya tidak. Terus saya 3 hari lamanya tidak menerima komuni kudus dan tidak mengucapkan doa Bapa Kami. Akhirnya saya mengalah. Saya mengalahkan diri saya sendiri. Baik, saya akan meminta maaf kepada teman-teman saya ini. Saya lakukan, meskipun bahwa saya tidak bersalah. Saya tidak bersalah sama sekali. Ya, akhirnya saya datang kepada teman-teman saya minta maaf ya. Saya selama ini tidak menyapa kamu, saya tidak ngobrol dengan kamu, saya selalu berpaling, malah memalingkan wajah saya. Maaf atas semuanya itu. Malah mereka ketawa, coba kurang ajar enggak coba. Gitu aja marah. Kesel tahu enggak sebenarnya. Hampir marah lagi gitu kan. Tapi ya sudah, yang penting saya minta maaf. Ya sudah, ya saya yang salah, saya kata gitu. Sudah. Setelah itu apa? Ya mereka juga bilang, ya saya juga minta maaf ya Ton ya. Oke, kita damai. Sudah. Terus terang saya. Akhirnya kembali kami bercanda lagi seperti biasa dan tidak lagi kemudian ada konflik-konflik lagi yang terjadi. Tapi yang saya alami, saya rasakan adalah kedamaian dan semakin akrab dengan saya. Yang kini nggak jadi pastor juga. Nah, saudara dan saudara terkasih, mungkin Bapak Ibu juga demikian mengalami hal yang sama. Ya. Hal yang sama. Mungkin sampai sekarang ini, mungkin sampai tua juga seperti ini juga mungkin masih ada hal-hal yang tidak bisa membawa kedamaian dalam diri Anda sekalian. Maka apa yang disampaikan oleh Tuhan dalam doa Bapa Kami tadi, ya, jelas di situ, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Apa iya? Apa benar? Damai enggak? Selama ini kalau memang ada semacam bahwa Anda tidak saling memaafkan, tidak saling mengampuni satu sama lain, ada damai? Ada damai enggak? Enggak ada. Ya, percuma Anda doa Bapa Kami siang malam. Tapi kalau satu hal, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, tidak kita realisasikan dalam kehidupan kita, tidak berani untuk mengampuni kesalahan orang lain, Anda mungkin sampai sekarang tidak akan pernah damai. Saya banyak sekali mengalami hal-hal yang dimana bahwa saya harus berani untuk menerobos dari keegoan saya, kesombongan saya. Ada hal yang membuat kita tidak bisa mengampuni orang lain. Apa? Yang pertama, ya, yang pertama adalah kita merasa paling baik, paling benar, sombong, egonya gede. Dan juga kemudian kita ini merasa bahwa, ya, untuk apa saya memberikan pengampunan? Kekecewaan yang besar. Nah, hal-hal yang demikian inilah yang tidak akan bisa membuat kita merasa damai. Dan kita tidak berani untuk memaafkan, mengampuni orang lain. Jangan dikira orang-orang yang penyanyi seperti penyanyi dangdut lagi. Tim ini ya, gitu. Kemudian mereka damai-damai saja, enggak. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini juga mungkin juga tidak. Saya pun juga demikian, saya terus-terus belajar dan belajar untuk bisa bagaimana saya sampai kepada bahwa apa yang disabdakan Tuhan itu benar-benar, ya, terjadi dalam hidup saya.
Karena saya masih sebagai manusia yang harus terus-terus belajar dan berusaha bagaimana saya bisa untuk memaafkan, mengampuni orang lain. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, masa tobat inilah sebenarnya masa prapaskah, masa puasa dan pantang. Kalau dalam kanon kemarin dikatakan bahwa yang berpuasa itu adalah yang masih ya di bawah 60 lah gitu kan. Kalau Bapak Ibu mungkin yang sudah 60 lebih kan ya, nggak usah berpuasa lah, nggak usah maksa-maksakan puasa. Ya, yang penting adalah apa? Sikap dan perilaku ya kepada pertobatan. Oh iya benar juga ya. Ternyata bahwa di dalam masa prapaskah, masa puasa ini untuk pertobatan, untuk merubah cara kehidupan kita untuk menjadi lebih baik dan lebih benar lagi. Saudara dan saudara terkasih, ya ada di mana saya seringkali mengatakan kepada orang yang sakitnya keras tapi belum mati-mati juga. Ya maaf saja ya, saya katakan gitu. Dan ternyata bahwa ya saya tanya kepada keluarganya, ada nggak masalah dirinya dengan orang lain? Dan ternyata benar ada. Tolong yang menjadi suatu permasalahan dengan orang lain, tolong orang itu dibawa ke sini. Dan kemudian tolong untuk saling memaafkan, saling mengampuni. Benar apa yang terjadi. Kemudian setelah bertemu, meminta maaf satu sama lainnya, dan kemudian orang tersebut pun meninggal dengan tenang. Nah inilah jangan sampai bahwa kita ini nanti pulang ke dalam rumah Tuhan, dipanggil Tuhan, ya kita masih ada dendam, masih ada benci, dan tidak memaafkan satu sama lainnya. Tolong, ya jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Mumpung saat ini adalah masa pertobatan, saya berani mau mengampuni saudara saya, sahabat saya, atau siapapun yang membenci saya. Saya tinggalkan keegoan saya, kesombongan saya, atau merasa bahwa diri saya paling baik dan paling benar. Tinggalkan semuanya. Akan damai. Ya. Saya mengalami hal seperti itu. Ada begitu banyak saya mengalami, kata oh iya, hanya pengampunanlah yang bisa membawa kedamaian dalam hidup saya. Jangan dikira bahwa kemudian para suster itu tidak juga kemudian ada permasalahan satu sama lain sebagai suster. Ada. Antar rumah juga ada. Antar rumah dengan umat juga ada. Saya ada nggak ini? Insya Allah nggak ada sih. Ya saya harapkan saya nggak ada. Karena kemarin saya awal-awal masa prapaskah juga saya katakan, Bapak Ibu untuk mengawali masa prapaskah ini saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada umat sekalian. Ya saya ingin memulai masa prapaskah ini dengan baik. Mari kita saling mendukung satu sama lainnya, saling menguatkan satu sama lainnya. Itu suatu hal yang sangat baik. Nggak usah saya merasa bahwa oh saya pastor, kamu yang harus minta maaf kepada saya. No, nggak seperti itu. Ya. Saya tidak pernah mau, saya sebagai pastor, mau orang lain harus, kamu yang bersalah, harus minta maaf kepada saya. Enggak, saya tidak minta maaf. Caranya seperti itu. Ternyata bahwa, lebih enak, lebih enjoy. Ya, bertemu pun juga tetap sama. Enjoy juga. Nah, Bapak Ibu, semoga kiranya dalam masa prapaskah ini, ya, kita mau untuk merenungkan hal yang demikian. Pengampunan membawa kedamaian. Jangan sampai bahwa kita di akhir kehidupan kita tidak mengampuni kesalahan sesama, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kita. Mau pilih yang mana? Mau mengampuni atau juga tidak mengampuni? Saya tanya sama Bapak Ibu. Mau mengampuni? Benar? Janji sama Tuhan ya? Maka pada saat pengampunan dosa, pertobatan, nah itulah. Dan pertobatan itu harus direalisasikan. Datang kepada orang yang bermasalah dengan kita. Maaf ya, saya minta maaf atas kesalahan saya. Gak usah pernah merasa bahwa akhirnya lo minta maaf sama gue. Jangan, gak usah, biarkan saja orang menganggap seperti itu. Yang penting
dari diri kita mau untuk datang dan juga kita mau untuk meminta maaf dan juga memaafkan orang lain. Kapan lagi? Masa Covid masih belum berlalu. Hati-hati, ya. Maka kita harus selalu ingat dengan apa yang dipesankan oleh Tuhan. Yaitu adalah saling mengampuni satu sama lain. Damai, tenang. Saya terus aja sampai sekarang kalau ngobrol sama yang Ibu LG ini, Mama Erina, Bu Sulis, Bu Indra, gitu kan, bercanda-bercanda, rasanya enak, damai, karena tidak ada bermasalah. Atau bahkan juga meskipun bahwa ada ketersinggungan dan sebagainya, sama biasa saja, anggap seperti itu. Saya terus aja sampai sekarang mengalami seperti itu, kan? Dan belajar terus belajar dan belajar untuk bisa memaafkan orang lain. Katanya orang Katolik, terus aja ada orang datang kepada saya malam-malam, seorang muda datang kepada saya tanya agamanya apa, ternyata Kristen. Ya. Kenapa kamu gak datang kepada kita saja? Enggak, sama aja, Romo. Lah, sama aja gimana? Ya begitulah gitu kan. Terus kenapa datang ke Romo? Ya saya kenal suka dengan Romo-Romo itu banyak. Terus kemudian apa yang diceritakan? Ternyata dia pacaran dengan seorang wanita, ya kan, seorang wanita ya. Itu dan ternyata pacarnya ini orang tuanya itu adalah musuh ayahnya. Dan ayahnya tahu kalau anaknya ini pacaran dengan anak musuhnya. Marah banget. Lalu dia cerita begitu. Lalu kemudian dia berkata, pokoknya kamu harus putuskan wanita itu pacar kamu atau pilih orang tua kamu. Saya bingung loh. Pada saya sangat mencintai pacar saya dan kami berencana untuk menikah. Saya bilang sama dia, ini saja deh gampang, terserah kamu. Kamu orang Kristen? Betul. Ya kan? Apa doa bapak kami? Iya. Tahu ajaran Yesus apa yang diajarkan tentang apa? Kasih. Betul. Nah, sekarang kamu mau pilih neraka atau surga? Kalau kamu mengikuti orang tua kamu yang pendendam sampai 7 keturunan dan kamu diajak untuk tidak mengampuni, kamu mau masuk neraka? Enggak, Romo. Ya sudah, gak usah ikutin orang tua kamu. Salah benar gak? Saya gak tahu nih orang tua. Salah benar gak saya ngomong gitu? Benar. Hah? Benar nih, ada yang ragu-ragu. Ih, Romo kurang ajar banget ya Romo ya. Nyuruh umat itu, orang itu untuk tidak menghormati atau juga tidak mengikuti orang tuanya. Salah benar? Jujur aja, salah benar? Kalau Anda mengatakan salah, nggak apa-apa. Saya nggak bakal marah, saya nggak bakal dendam. Ya, kenapa? Karena apa yang dilakukan orang tua itu salah. Sebagai orang Kristen, yang harusnya mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Mengampuni, memaafkan kesalahan orang lain dan mengasihinya. Ini kok anaknya disuruh putus, ya, karena tidak menghormati orang tuanya. Karena apa? Ya, supaya harus memusuhi pacarnya juga. Saya kira itu salah. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak seperti itu ya. Tidak ada dendam yang turun-temurun kepada anak cucu. Ingatlah, kita orang Kristen, kita orang Katolik yang selalu diajarkan tentang cinta kasih dan pengampunan. Semoga masa Prapaskah ini masa di mana kita sungguh-sungguh mau bertobat dan ingat bahwa kita akan mati nantinya. Ya, itulah kita harus berani untuk mengampuni, memaafkan orang lain. Maka Bapa di surga juga akan mengampuni. Selamat menjalankan masa Prapaskah dan puasa. Tuhan memberkati. Amin. Saya nggak tahu. Ya, Bapak Ibu sudah terkasih, kita next-nya kita mohon kuasa Allah untuk mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal,
kami mohon kehadapan-Mu, sudilah kiranya Engkau memberkati intensi-intensi ini, doa-doa permohonan dari umat-Mu yang pada saat ini membutuhkan belas kasihan, membutuhkan pertolongan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau senantiasa selalu mau mendengarkan doa-doa kami dan permohonan kami kepada-Mu. Karena kami percaya dan yakin bahwa Engkaulah yang berkuasa atas kehidupan kami. Dan semoga kiranya juga Engkau memberikan berkat bagi saudara-saudari kami yang memohonkan pertolongan dari Engkau. Biarlah mereka senantiasa juga selalu percaya bahwa Engkau selalu mencintai dan mengasihi mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami dan kami semua yang saat ini mungkin dalam perjalanan hidup kami atau berjalan hidup kami menghadapi tantangan dan cobaan. Terlebih juga hubungan kami satu dengan sama lain tidak ada keharmonisan, atau juga kami untuk tidak saling menyapa, bahkan saling membenci, mendendam satu sama lainnya. Kami mohon ya Tuhan, bukalah hati kami agar kami juga mau berani membuka hati kami akan ajaran cinta kasih-Mu yang kami ungkapkan di dalam pengampunan satu sama lainnya, sehingga ada kedamaian dan juga sukacita di dalam kehidupan kami, sehingga kami dalam melangkah dalam perjalanan hidup kami merasa aman, nyaman, tenang karena pertolongan kasih-Mu yang begitu besar atas diri kami. Dan juga kami berdoa bagi lawan-lawan kami atau orang-orang yang membenci kami atau orang-orang yang tidak suka dengan kami. Semoga kiranya juga Engkau mengampuni dan memaafkan mereka, sehingga mereka juga mau untuk terbuka dan berani untuk saling memaafkan satu sama lainnya. Tuhan, biarlah kami kelak, kalau pada saatnya kami Kau panggil, kami sudah berdamai dengan Engkau, berdamai dengan sesama, sehingga kami juga boleh untuk mengalami kebahagiaan, sukacita abadi di surga. Kami serahkan Tuhan apa yang menjadi doa dan permohonan kami ini ke dalam tangan-Mu, karena Engkau yang berkuasa ini dan sepanjang segala masa. Amin. Apa lagi? Udah, saya selesai. Sudah selesai. Ya. Nggak apa-apa sedikit ngelawak gitu ya. Nah, kita dulu. Saya mau juga pantun ya. Kemudian kan suka pantun ya. Ya, oke. Sayur asem buah kedondong. Cakep. Mesem dong. Sebenarnya nggak kelihatan mesem jadi. Oke, terima kasih. Atur nuhun, Tuhan berkati. Terima kasih Romo, luar biasa. Biasa di luar. Tapi nanti Romo terakhir kita minta berkat dari Romo. Terima kasih Romo. Ya. Tuhan begitu baik kepada kita semua ya. Oke, kita mau angkat satu pujian ini sebagai persembahan kita. Memberkatiku, tak mungkin
pengumuman, mungkin untuk Shalom. Kayaknya kurang semangat walaupun 2 tahun kita nggak ketemu ya. Coba sekali lagi. Shalom. Oke, terima kasih. Semangat ibu-ibu. Semangat ya. Senang bertemu di sini. Amin. Nggak kelihatan. Senang ya. Apalagi ngedengerin firman yang begitu luar biasa dari Romo Anton ya. Kita diajarin berdoa. Doa Bapak kami memang berat Romo. Berat banget kalau buat saya. Tapi nggak tahu dari buat ibu-ibu ya. Berat enggak? Berat ya. Tapi kita mencoba mengampuni kepada sesama teman-teman kita ya. Terima kasih kepada Romo Anton yang telah mengisi acara dari pagi hingga siang hari ini. Ada yang belum tahu Romo Anton nih, Romo siapa, Romo dari mana? Ada nggak? Oh belum Romo nggak itu ya tadi ya. Saya kasih tahu ya, Romo Anton ini Romo paroki di Semplak, Ignatius Loyola, ya Romo ya. Gitu. Romo Anton ini juga Romo yang luar biasa, ya. Smile. Luar biasa di luar ya Romo ya, terutama sama ibu-ibu ya. Ngopi. Oke, terima kasih juga kepada teman-teman umat Santa Clara yang begitu setia ya. Kita sudah 2 tahun kurang 2 bulan ya nggak kumpul. Mungkin masa sekarang kita sudah mulai offline. Terima kasih teman-teman semua yang berani datang ke tempat ini untuk mendengarkan firman-firman Tuhan ya. Yang penting tuh kita jaga prokes kita masing-masing ya. Jaga kesehatan penting banget ya untuk kita semua ya. Baik Bapak Ibu sekalian, pertemuan selanjutnya tanggal 12 April di tempat ini juga bersama Bapak Aksen Gumelar. Masih ingat Pak Aksen? Ingat ya? Yang gimana? Oh yang jelas laki-laki dan pewarta. Masih seperti yang dulu 2 tahun yang lalu Pak Aksen itu ya. Yang penting kita doain juga ya Pak Aksen ini sehat ya. Jadi dia juga bisa memberikan firman-firman kepada kita semua. Oke, Bapak Ibu tidak berlama-lama, sampai ketemu 2 minggu yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Bu Indra, pengumumannya kita bisa bertemu kembali bulan depan. Karena kita masih 1 bulan sekali. Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Oh, sebulan 1 kali kan? Sebulan sekali? Ya, 1 bulan sekali. Untuk penutup kita minta sama Romo untuk memberi berkat bersama untuk penutup pertemuan kita ini. Baik Bapak Ibu sudah terkasih, hening sejenak. Kita arahkan hati dan pikiran kita ke hadapan Tuhan sebelum kita mohon berkat dan pembungkusan. Tuhan bersamamu Dan bersamamu. Semoga saudara sekalian, keluarga, usaha, karya, serta kesehatan saudara senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Saudara sekalian, dengan demikian ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Syukur. Mari kita wartakan cinta Tuhan kepada sesama kita. Amin. Amin. Amin.
Semangat? Oke, Cayo. Saya akan bilang sarangnya. Maaf ya, saya suka bercanda. Karena saya awet muda. Tuhan jadi